Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninik Arisandi dengan NIM 121650210 dari kelas A. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview tentang manajemen integrasi proyek. Kunci dari keseluruhan keberhasilan proyek terdiri dari manajemen integrasi proyek yang baik. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan, yaitu proyek manajer harus mengkoordinasikan semua bidang pengetahuan lain sepanjang siklus hidup proyek. Kedua, banyak manajer proyek baru mengalami kesulitan melihat gambaran besar dan hanya fokus pada terlalu banyak detail. Yang ketiga, manajemen integrasi proyek tidak sama seperti integrasi perangkat lunak. Terus, mengembangkan Project Carter bersama dengan para stakeholder untuk menciptakan dokumen yang secara formal memberikan wewenang kepada proyek Project Carter. Yang kedua, mengembangkan pernyataan lingkup awal proyek bersama dengan stakeholder, khususnya pengguna produk, jasa, atau hasil proyek untuk menetapkan ruang lingkup persyaratan high level dan membuat pernyataan lingkup awal proyek. Kemudian mengembangkan rencana pengelolaan proyek, mengkoordinasikan segala upaya perencanaan untuk menciptakan dokumen yang konsisten dan koheren rencana manajemen proyek. Kemudian juga ada poin mengatur dan mengelola eksekusi, melaksanakan rencana pengelolaan proyek dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang termaksud di dalamnya. Kemudian, memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek, mengawasi pekerjaan proyek untuk memenuhi sasaran kinerja proyek. Yang poin selanjutnya, melaksanakan pengendalian perubahan terpadu, yaitu mengkoordinasikan perubahan yang mempengaruhi hasil proyek dan aset-aset proses organisasi. Kemudian menutup proyek, mengakhiri semua aktivitas proyek untuk menutup proyek secara formal. Berikut contoh gambar dari Project Integration Management Summary. Kita dapat memperhatikan gambar berikut. Project Carter. Setelah menentukan proyek apa yang dikerjakan, maka proyek tersebut perlu diketahui. Proyek Carter merupakan dokumen yang secara formal menyebutkan keberadaan proyek dan menyediakan arahan pada sasaran dan pengelolaan proyek. Project Carter terdiri dari beberapa poin. 1. Berisi elemen-elemen yang unik yang berlaku pada proyek tersebut. Yang kedua, nama proyek resmi. Ketiga, manajer proyek. Keempat, tujuan proyek. Kelima, penjelasan asal-usul proyek. Keenam, sponsor proyek. Ketujuh, hasil akhir deliverable dari fase-fase proyek. Yang kedelapan, strategi global dalam pelaksanaan proyek. Kesembilan, perhitungan waktu kasar dan biaya kasar. Kesepuluh, sarana dan prasarana serta sumber daya. Yang kesebelas, staf dan vendor. Berikut contoh dari Project Carter. Kita dapat melihat pada layar ini. Di sini sudah disebutkan nama proyek, manajer, tujuan, asal-usul, sponsor, hasil akhir, strategi, lama buat, biaya, sumber daya, staf atau vendor. Kegunaan proyek Carter. Kegunaan proyek Carter yaitu 1. Pendefinisian proyek secara jelas, mengenali atribut-atribut pada proyek, identifikasi otoritas proyek, peran kerja orang-orang utama yang terlibat sebagai fondasi yang menopang jalannya proyek. Berikut skema dari manajemen integrasi proyek. Kita dapat melihat pada layar berikut. Di sini terdapat develop Project Carter, develop
preliminary project scope statement, develop project management plan, direct and manage project execution. Kemudian ada monitor and control project work, integrated change control, dan close project. Kita dapat melihat pada skema berikut untuk manajemen integrasi proyek. Pernyataan lingkup awal. Pernyataan lingkup awal merupakan dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan mengkonfirmasi pemahaman umum dari lingkup proyek. Ini merupakan alat bantu penting untuk mencegah scope creep atau kecenderungan lingkup proyek terus menjadi besar. Rencana manajemen proyek. Rencana manajemen proyek merupakan dokumen yang digunakan untuk mengkoordinasi semua dokumen perencanaan proyek dan membantu memandu eksekusi dan pengendalian proyek. Kemudian ada juga di sini atribut rencana proyek. Terdiri dari proyek unik atau rencana proyek. Juga rencana haruslah dinamis, fleksibel, diperbaharui ketika perubahan terjadi. Elemen umum dari rencana manajemen proyek. Yang pertama, pendahuluan, kemudian deskripsi bagaimana proyek diatur, kemudian proses-proses manajemen dan teknis yang digunakan dalam proyek, pekerjaan yang akan dilakukan, jadwal dan informasi anggaran. Eksekusi proyek. Eksekusi proyek mencakup pengelolaan dan pelaksanaan pekerjaan yang dijelaskan dalam rencana manajemen proyek. Sebagian besar waktu dan biaya biasa dihabiskan pada tahap eksekusi. Alat bantu dan teknik eksekusi proyek. Metodologi terdiri dari metodologi manajemen proyek, yaitu di sini banyak manajer proyek berpengalaman percaya bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan manajemen proyek adalah dengan mengikuti metodologi yang tidak hanya menggambarkan apa saja yang dilakukan dalam menpro, tapi bagaimana melakukannya. Kemudian ada sistem informasi manajemen proyek. Ratusan produk perangkat lunak manpro tersedia di pasaran, dan banyak organisasi yang menggunakan sistem manajemen proyek perusahaan yang tangguh dan bisa diakses oleh internet. Memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek. Perubahan tak terhindarkan pada sebagian besar proyek, sehingga perlu dikembangkan dan diikuti proses untuk memantau dan mengendalikan perubahan. Pemantauan pekerjaan proyek mencakup pengumpulan, pengukuran, dan penyebaran informasi kinerja. Dua keluaran yang penting, tindakan korektif dan preventif yang dianjurkan. Kemudian sistem kendali perubahan. Proses formal yang terdokumentasi yang menggambarkan kapan dan bagaimana dokumen dan pekerjaan proyek resmi dapat diubah. Menggambarkan siapa yang berwenang untuk membuat perubahan dan bagaimana membuatnya. Kemudian penutupan proyek. Untuk menutup proyek, Anda harus mengakhiri semua aktivitas. Keluaran utamanya yaitu prosedur penutupan administratif, prosedur penutupan kontrak, produk layanan atau hasil akhir, pembaharuan aset, proses organisasional. Demikianlah tadi hasil review yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen integrasi proyek. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.